Di sore itu aku lagi santai di teras rumah. Tiba-tiba datang seorang wanita cantik dengan paras yang menggoda mataku. Dan kini ia menghampiriku dan bertanya, "Apakah Sari ada di rumah?" Aku pun menjawab, "Iya, Sari istriku ada di rumah. Masuk aja." Ia pun izin masuk ke dalam, dan aku memperhatikan lengkuk langkahnya yang benar-benar indah untuk dipandang oleh mata. Beribu hayalku pun sudah terbayang di pikiranku. Tiba-tiba hayalan itu langsung hilang di saat istriku datang, dan mereka saling berpelukan. Lalu memperkenalkannya denganku. Ternyata namanya Mala. Ia adalah sahabat istriku. Setelah sekian lama mereka tak pernah bertemu, dan di kota inilah mereka kembali dipertemukan. Kulihat wajah istriku sangat bahagia, dan begitu juga dengan Mala. Mereka asik ngobrol hingga melupakan aku yang ada di sini. Sesekali mata ini melirik ke wajahnya yang begitu cantik. Dan begitu pula dengan Mala. Kami saling mencuri pandang tanpa diketahui istriku. Ingin rasanya aku mendekat dengannya, tapi aku berusaha menjaga perasaan istriku, dan aku tidak ingin ia berpikir macam-macam tentang aku ataupun tentang Mala sahabatnya. Kenapa malam ini aku terus terbayang wajah Mala dengan senyumannya yang begitu manis hingga membuat hati ini terasa sangat bahagia. Aku bagaikan menemukan cinta yang baru, dan inilah cinta yang harus ku kejar secara diam-diam. Mungkinkah Mala dapat merasakan perasaan ini? Di malam itu secara diam-diam aku membuka handphone Sari istriku dan menyimpan kontak yang bernama Mala. Jantung ini terasa berdebar kencang walau kulihat istriku sedang tertidur dengan pulasnya. Namun perasaan bersalahku tidak bisa kusembunyikan. Pagi harinya seperti biasa, istriku setelah menyiapkan sarapan untukku, ia pergi bekerja. Aku pun memulai aksiku dengan menelpon Mala dan memberikan beribu-ribu rayuan kepadanya. Ternyata diam-diam Mala juga menyukaiku, dan aku meminta Mala untuk datang ke rumah, namun ia ragu untuk datang. Aku berusaha membujuk dan meyakinkan kalau istriku tidak akan tahu, dan ia tak akan pulang sebelum jam 4 sore, karena ia bekerja di perusahaan yang disiplin dengan waktu. Yang akhirnya Mala pun setuju untuk datang ke rumahku. Dengan perasaan tak karuan aku menunggu kedatangannya di sini. Setiap suara motor yang lewat, aku selalu menoleh dan aku berharap itu Mala yang datang. Dan kebetulan kali ini ia benar-benar datang. Aku menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Kulihat senyuman manis yang ia berikan kepadaku. Dan kali ini aku merasa ia benar-benar sempurna untuk dimiliki. Tak perlu aba-aba apapun dariku. Ia sudah mengerti apa yang kuinginkan darinya. Dan di hari itu kami menjalin cinta yang terlarang. Seketika senyap terasa. Yang terdengar hanyalah hembusan napasnya dan napasku yang menjadi satu. Setelah sekian lama menjalin hubungan ini, Mala pun meminta aku untuk menceraikan Sari. Tentu saja aku menolaknya, karena aku mencintai istriku. Walau Mala menginginkan aku menjadi suaminya yang sah, aku tak bisa, dan itu tak akan pernah terjadi. Hatiku pun mulai meragu, dan aku ingin mengakhiri hubungan ini. Tapi di sisi lain Mala terus menginginkanku, dan ia mulai memberikan ancaman-ancaman terhadap hubunganku dengan Sari. Dan saat itulah aku harus memenuhi setiap keinginannya, termasuk nginap di sebuah hotel dengannya. Itu pun sangat sulit bagiku mencari alasan agar istriku tidak merasa curiga, dan membuatnya percaya ini semua karena pekerjaan kantor. Sebut saja Hotel Melati. Disitulah tempat aku memadu cinta dengan Mala, sahabat istriku sendiri. Setelah bermain mantap-mantap dengan Mala, kami pun tidur sejenak untuk melepaskan rasa lelah ini.
Setelah bangun tidur malah mengajak aku untuk makan siang bersama. Setelah pintu kamarku buka, terlihat sosok wanita berdiri tepat di depan pintu. Orang itu tak lain adalah Sari, istriku sendiri. Ia langsung mendorongku ke dalam kamar. Terlihat malah yang begitu takut dengan tubuh gemetar. Ia tidak bicara sedikit pun. Saat itu juga Sari meminta cerai kepadaku. Aku berusaha mengejar Sari yang berlari meninggalkan kami berdua. Aku merasa sangat bersalah karena telah mengkhianati pernikahan ini. Aku yakin Sari pasti pulang ke rumah orang tuanya. Aku harus menyusulnya ke sana dan memohon maaf atas semua kesalahanku ini. Aku sudah tidak mempedulikan Mala lagi, dan aku pun pergi meninggalkannya tanpa takut lagi ancaman apapun yang ia ucapkan kepadaku. Karena ini sudah terlanjur hancur bagiku, dan kulihat Mala pun masih terdiam karena merasa bersalah kepada Sari, sahabatnya sendiri. Sesampai di rumah orang tua Sari, ternyata Sari tidak ada di situ. Apakah mungkin Sari pulang ke rumah? Aku segera berpamitan kepada bapak mertuaku dan berharap Sari masih menunggu kata maaf dariku. Di perjalanan aku terus meneteskan air mata karena rasa penyesalan. Selama ini Sari menjadi istri yang baik bagiku dan ia tak pernah membuat kesalahan apapun. Tapi kenapa aku tega menyakiti perasaannya? Aku tahu saat ini ia pasti hancur karena sikapku yang begitu egois. Maafkan aku, Sari. Aku berjanji tak akan mengulangi kesalahanku ini lagi. Seharian ini aku menangis dalam kebisuan sepi sendirian, tanpa makan, tanpa minum, untuk menantikan kedatanganmu di rumah ini lagi. Namun Sari tak juga kunjung datang. Dan nomor handphonenya sampai saat ini belum bisa dihubungi. Sampai kapan kamu harus pergi meninggalkanku? Tepat di hari ketiga, terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Perlahan aku membuka mata dan berharap itu Sari yang datang. Yang kulihat hanyalah cahaya terang yang menyilaukan mataku, sehingga aku tak tahu siapa yang datang. Ingin aku bertanya siapa dia, namun bibirku hanya gemetar saja yang dapat kulakukan. Dan kini dapat kurasakan air yang masuk ke dalam mulutku dan perlahan membasahi tenggorokanku yang telah lama mengering. Namun aku masih belum bisa untuk melihat dengan jelas. Maafkan aku yang datang ke sini. Aku tahu semua ini akan terjadi. Kamu yang terlarut dalam kesedihan dan rasa bersalah yang sebenarnya itu tak semata kesalahanmu. Semoga kamu masih bisa mendengar ucapanku ini. Kamu adalah korban yang sudah direncanakan. Ternyata orang itu adalah Mala, dan aku dapat mengenali suaranya. Ku coba membuka mata perlahan, dan Mala menyuapiku bubur yang terasa hangat hingga menembus perutku. Mala pun menjelaskan tentang semua rencana Sari, istriku. Ternyata Sari sudah 2 tahun menjalin perselingkuhan dengan teman kantornya. Mala menjelaskan kalau ia sebenarnya orang bayaran yang membuatku menjadi orang yang bersalah di mata Sari dan juga keluarganya, agar ia dapat bercerai denganku dan menikah dengan selingkuhannya. Aku benar-benar tidak menyangka ini semua adalah rencana dari Sari, istriku sendiri.